pasanganmu selingkuh, kemudian kamu ditinggalkan begitu saja. Pasti rasanya sakit dan bikin campur aduk tidak karuan. Makan tidak enak, susah tidur, karena setiap malam kepikiran tentang dia. Bangun tidur pun seperti tidak enak. Memulai hari begitu susah, mood berantakan, tapi ya itulah memang fasenya. Namun ada beberapa cara untuk melewatinya dengan mudah. Sebelumnya, selamat datang lagi di channel Sedikit Lebih Baik. Jangan lupa subscribe dulu dan juga like video ini, agar kita senantiasa membagikan cerita-cerita dan tips untuk kehidupan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk pertama-tama, kalian pernah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Di film ini menceritakan bagaimana seorang Zainuddin bangkit dari patah hati terhebatnya. Perempuan yang ia sayangi, yaitu Hayati, menikah dengan orang lain yang kaya raya dan meninggalkan Zainuddin sendirian. Kemudian dia terusir dari kampung halamannya. Disitulah titik bangkit seorang Zainuddin dari patah hati. Di sini akan membedah bagaimana cara pulih dari patah hati, seperti apa yang dilakukan Zainuddin terhadap luka patah hatinya. Bagian pertama, terima perasaan yang ada. Izinkan dirimu untuk merasakan dan menerima emosi yang muncul. Jangan mencoba menekan atau menolak perasaan itu. Tulis segala perasaanmu yang muncul, entah itu sakit hati, dendam, penyesalan, dan lain sebagainya dalam jurnal untuk memproses pemahaman diri. Ini adalah proses awal. Sangat sakit. Ya, pasti. Tapi harus bagaimana lagi? Keadaannya memang seperti ini. Ingin merubah, tapi tak bisa. Yang pertama harus dilakukan adalah menerima kenyataan ini hadir. Masuk ke bagian kedua. Temui dukungan sosial. Kamu pasti pernah punya orang terdekat, entah itu keluarga atau sahabat. Jangan ragu untuk bercerita tentang apa yang sedang kamu alami saat ini. Dengan bercerita tentang apa yang terjadi pada dirimu saat ini akan membuatmu sedikit lebih lega. Mengeluarkan air mata saat bercerita itu wajar. Tapi ini juga adalah momen untuk menenangkan hati. Keluarkan semua keluh kesahmu kepada orang terdekatmu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan mintalah saran kepada orang terdekatmu untuk bersiap bangkit dari patah hati ini. Atau carilah dukungan dari komunitas atau kelompok yang memiliki pengalaman serupa. Banyak di luar sana komunitas yang peduli mental health, dan mereka akan saling tolong-menolong dan bangkit bersama-sama. Bagian ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental. Jangan anggap remeh patah hati tidak akan berdampak pada kesehatan fisik. Banyak kejadian di luar sana, tiba-tiba opname, karena seharian gak makan, karena patah hati, dan tidak nafsu makan. Kemudian asam lambung naik, berakhir opname. Kasus seperti ini banyak sekali di luar sana, dan jangan dianggap remeh. Fokuslah pada kesehatan fisik dengan olahraga, tidur yang cukup, dengan pola makan yang seimbang. Setidaknya makan tetap sehari 3 kali agar kamu tidak sakit. Kemudian ditambah dengan olahraga rutin yang membuat jasmanimu sehat juga. Dengan banyak olahraga, pikiranmu akan ikut tenang dengan tidak memikirkan dia yang telah menyakitimu. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional seperti
psikolog, atau konselor. Jika dirasa mentalmu sudah terganggu berat, jangan malu ke psikolog hanya karena asmara. Nyatanya, banyak orang yang patah hati berujung rawat inap di RSJ. Jaga kesehatan mental dan fisik ya. Bagian keempat, berikan waktu pada diri sendiri. Pada fase pemulihan, memerlukan waktu yang tidak sebentar. Beri dirimu izin untuk meresapi proses ini tanpa terburu-buru. Semua yang terjadi, nikmati dan resapi apa yang telah terjadi. Seringlah untuk menyendiri dan berkomunikasi dengan diri sendiri tentang apa yang terjadi. Memaafkan semua yang terjadi dan siap memulai hubungan baru. Atau memilih untuk sementara sendiri. Tak masalah. Yang harus diperbanyak adalah berbicara kepada diri sendiri dan menggunakan pikiran yang sehat agar tidak melukai diri sendiri lebih dalam. Namun, yang harus kamu ingat, hindari mengisolasi diri sepenuhnya. Namun, beri diri Anda ruang dan waktu yang dibutuhkan. Batasi segala kesendirian. Semua ada waktunya. Jika waktunya bersosialisasi, maka bersosialisasilah selayaknya manusia pada umumnya. Bagian 5. Hindari kontak yang merugikan. Batasi atau hindari kontak dengan mantanmu. Itu membuat proses pemulihan Anda lebih sulit, apalagi mantanmu mengajak untuk pergi jalan. Tolak saja jika kamu memang benar tersakiti pada saat putus. Pertimbangkan untuk menghapus atau menyimpan barang-barang yang terkait dengan hubungan tersebut. Karena setiap melihat memori tentang kejadian itu akan kembali hadir di pikiranmu. Bagian 6. Belajar dari pengalaman. Evaluasi hubungan dan pemisahan tentang objektif. Cari pelajaran yang dapat kamu ambil dari pengalaman perpisahan ini. Jangan terlalu larut pada patah hati hingga berbulan-bulan dan membuatmu tidak produktif lagi. Perhatikan pola-pola dalam hubungan untuk memahami diri sendiri lebih baik dan bersiap menjalani dengan lebih produktif dan lebih semangat bangkit dari keterpurukan. Bagian 7. Berikan ruang untuk cinta yang baru. Setelah kamu siap untuk membuka hati kembali untuk kemungkinan cinta yang baru, jangan biarkan pengalaman masa lalu menghentikanmu untuk membuka diri untuk hubungan yang lebih sehat. Jangan menyamaratakan akan sama dengan apa yang terjadimu kemarin. Setiap manusia tidak sama. Setiap manusia berhak memiliki hal yang lebih baik, tidak terkecuali dirimu. Kamu pun berhak untuk menemukan pendamping hidup kembali. Jangan pernah putus asa dengan apa yang kamu alami kemarin. Belajar dari kisah cinta kemarin, tanda-tanda apa yang bisa membuat selesainya suatu hubungan, dan percaya diri agar siap memberikan ruang cinta yang baru. Bagian 8. Bantuan profesional jika diperlukan. Jika sudah berjalan waktu yang cukup lama, namun belum sembuh juga, dan masih berdampak pada kehidupan sehari-hari, seringnya rasa kecemasan yang hadir atau berdampak pada kesehatan fisik. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa kesulitan untuk pulih. Karena konselor atau terapis dapat memberikanmu pandangan objektif dan dukungan yang kamu perlukan agar kamu benar-benar sembuh dan siap melanjutkan kehidupan selanjutnya.
Belajarlah seperti Zainuddin di film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dia sangat mencintai Hayati, namun Hayati memilih lebih yang gagah, kaya raya, beradab, dan berlembaga. Saat itu juga hati Zainuddin hancur sehancur-hancurnya, sampai Zainuddin mengatakan, hampir mati saya menanggung cinta. Namun, dengan tekad bersama sahabatnya, Abang Muluk, dia mulai bangkit pelan-pelan untuk merubah hidupnya. Ingatlah bahwa proses pulih dari patah hati tidak mudah dan butuh proses yang panjang, menguras energi dan pikiran. Setiap respon patah hati selalu unik untuk setiap individu. Berikan dirimu waktu dan kasih sayang yang kamu butuhkan untuk berkembang dan melangkah maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan kepada lingkungan sekitarmu yang membutuhkan bantuan untuk sembuh dari patah hatinya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.